Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-30 ayat 24 dan 25. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Bapak Ibu yang terkasih, kita dapat belajar dari siapa saja. Ya, dari kegagalan atau kesuksesan orang. Bahkan kita bisa belajar dari binatang kecil yang disebut Alkitab di sini, kitab Amsal, binatang yang kecil atau terkecil di bumi tetapi cekatan. Saya percaya kita nggak merasa kecil ketika kita belajar dari binatang kecil. Karena ada banyak hal yang baik yang bisa kita pelajari dari semut ini. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah rajin. Semut itu rajin. Kita pernah lihat barisan semut di meja atau di lantai. Ya, ini buat kesel, tapi juga menakjubkan Bapak Ibu. Karena jika ada sebutir nasi aja jatuh di lantai, tidak berapa lama semut akan sudah datang untuk mengerubuti dan membawa nasi ini ke sarang mereka. Jadi barisannya panjang. Ini menunjukkan bahwa semut-semut ini bersiap dan selalu mencari ya, apa yang bisa mereka bawa untuk jadi makanan mereka. Sehingga kalau ada sesuatu, segera mereka bisa dapatkan. Ya. Nah, Amsal 6 ayat 6 berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya." Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar dari semut ini. Ya, kita perhatikan semut ini, agar kita juga rajin dalam hidup kita. Tidak menunda-nunda pekerjaan, supaya tidak lagi dibebani oleh tugas-tugas yang baru, yang paling penting, agar tidak jatuh dalam kemiskinan. Ya, kalau kita bukan hanya kita bekerja cari nafkah Bapak Ibu, tetapi juga giat di dalam pekerjaan pelayanan. Yesus sendiri menggunakan masa hidupnya yang gak panjang di dunia ini untuk melakukan dengan giat pekerjaan pelayanannya. Yohanes 5 ayat 17 Yesus berkata, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Maka kita juga harus bekerja. Ya, ketika kita masih punya kekuatan, ketika kita masih punya kesempatan dan kemampuan, mari kita tetap bekerja, rajin bekerja, ya, agar tetap ada persediaan atau kita siap untuk masa-masa sulit, masa-masa kritis dalam hidup kita. Semut juga tidak mudah menyerah Bapak Ibu. Coba kita halangi barisan semut dengan tangan atau dengan kayu. Ya. Mereka akan segera cari jalan. Ada yang mungkin mereka naiki kayu itu atau mereka akan cari jalan lain. Segera Bapak Ibu dalam barisan itu. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, yaitu mereka mau cari makan. Jadi mereka akan pakai segala cara dan tidak mudah menyerah. Yang menariknya, tidak ada yang mengawasi mereka, tidak ada yang menjadi pemimpin mereka, tetapi mereka tetap bertanggung jawab melakukan tugas mereka dengan tidak menyerah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, semut ini bekerja dalam tim. Semut tampaknya tidak pernah bekerja sendirian. Mereka selalu bekerja bersama-sama dalam satu tim yang besar. Bahkan mereka itu bisa mengangkat beban yang jauh lebih besar daripada ukuran tubuh mereka. Karena apa? Karena mereka bekerja bersama-sama. Kuncinya adalah mereka bekerja sama dalam tim. Dan juga semut tidak pernah mencari makan hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi dia cari persediaan makan, dia cari makan sebanyak-banyaknya untuk persediaan semua semut yang ada di sarangnya. Yang masing-masing punya pekerjaannya masing-masing. Artinya masing-masing berkontribusi dan masing-masing juga mementingkan kepentingan orang lain juga, bukan hanya kepentingan sendiri. Bapak Ibu, bekerja dan bersinergi dalam tim membuat kita makin kuat dan solid. Namun banyak orang hari ini tidak bisa bekerja dalam tim dengan baik, ya, baik dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan. Biasanya sering ada konflik dan karena masing-masing menganggap dirinya lebih baik atau lebih utama dari orang lain. Jadi akibatnya waktu ada rintangan, ada kesulitan, cenderung gampang menyerah. Ya, karena apa? Karena sendirian. Ketika bekerja dalam tim seperti semut, mereka tidak menyerah dan selalu ada cara yang bisa mereka dapatkan bersama-sama. Yakobus 3 ayat 16 juga berkata bahwa di mana ada mementingkan diri sendiri, di situ bisa ada kekacauan. Karena itu, Bapak Ibu, kita harus belajar untuk juga melihat kepentingan orang banyak, kepentingan orang lain, ya, seperti Yesus tidak menganggap kepentingan diri sendiri, malah mengosongkan dirinya, maka dia datang untuk menyelamatkan. Untuk kepentingan kita, dia datang ke dunia ini. Satu tujuan, semut cari makan. Satu tujuan kita di pekerjaan kita, di kantor kita, untuk membuat
perusahaan kita makin baik dan usaha yang dilakukannya berhasil. Satu tujuan juga kita dalam melayani Tuhan, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan untuk membawa lebih banyak lagi jiwa kepada Tuhan. Perlu kerendahan hati seperti apa yang diteladankan oleh Yesus untuk bekerja dalam tim, namun untuk satu tujuan yang sama, satu tujuan yang besar. Nah, kita belajar banyak hari ini dari semut, Bapak Ibu. Yang pertama rajin, yang kedua tidak menyerah, tetap giat dan bertanggung jawab walau tidak diawasi, bersinergi dalam pelayanan tim dengan kerendahan hati dan mementingkan kepentingan bersama. Saya percaya Bapak Ibu kita bisa lebih baik dari apa yang dilakukan semut, tapi kita belajar baik juga dari semut. Shalom, Tuhan memberkati kita.